Bagaimana cara mendapatkan uang melalui YouTube? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Apakah hanya melalui AdSense saja, ataukah bisa menjual produk, entah produk fisik maupun produk jasa, atau endorse atau yang lain? Ya, banyak sih Bapak Ibu dan teman-temannya cara untuk mendapatkan uang melalui platform YouTube. Nah, saya tidak bermaksud menggurui atau ngajari, tidak, karena di atas langit masih ada langit. Saya ingin bagikan pengalaman saya di video ini, jadi tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim ya fatah, ya razak ya syakur, ya hanan ya manan, ya arhamar rahimin. Halo Bapak Ibu dan teman-teman Energi Jotri yang lapang hati, lapang rezeki, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, semakin berlimpah, dermawan, sejahtera, mulia, dan yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya karim. Bapak Ibu, lama ya saya tidak ngonten di channel Energi Jotri ini karena fokus pada channel YouTube lain, ya, dimana di situ saya tidak nongol wajah, tidak nongol muka Bapak Ibu. Ya, dari sekian banyak channel YouTube saya hanya ada 2 channel yang kelihatan mukanya. Jadi saya nongol wajah saya di situ. Selebihnya, ya, kami membuat channel doa, zikir, amalan, ya, murotal, yang ngisi bahkan saya juga jarang, ya. Tapi ada adik-adik dari rumah tahfiz, ya. Ya, itu mereka yang mengisi, ya, suaranya, mengaji, ya, murotal, ya, doa, zikir, ya, seperti itu. Nah, mereka pun juga tidak nongol wajahnya, hanya kita bikin video, ya, misalkan bunga, kita syuting bunga 30 detik, ya, kemudian kita slow motion, ya, kemudian di editing, ngaji, ya, masukin suara, ya, dan jadilah konten durasi sekitar 3 menit sampai 5 menit, ya, pendek-pendek saja, doa, zikir, amalan. Nah, banyaklah Bapak Ibu, ya. Juga saya bikin channel YouTube tentang jualan produk, ya, yang juga tidak nongol wajah saya di situ, hanya tangan saja. Kadang malah tidak nongol tangannya juga sama sekali, ya, hanya syuting produk atau syuting tanaman dan sebagainya dan seterusnya. Nah, di situ sebenarnya saya latihan Bapak Ibu, ya, saya riset lah, ya, melakukan percobaan seperti itu, ya. Apakah bisa, ya, bisa mendatangkan calon pembeli menggunakan video marketing di YouTube, ya? Apakah bisa membangun personal branding, ya, di YouTube? Apakah bisa YouTube itu memberikan kontribusi pada usaha kita? Ternyata iya, ternyata bisa Bapak Ibu. Ya, karena sekarang zamannya zaman digital, ya, eranya sudah beda, ya. Jadi mau tidak mau, ya, nama kita, ya, nama usaha kita memang harus mudah ditemukan di YouTube. Nah, seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, saya kemudian, ya, banyak trial dan error, ya, menemukan poin-poinnya. Agar apa? Agar video kita itu viral, agar video kita itu sesuai dengan harapan kita, agar video kita itu mendatangkan leads, ya, mendatangkan calon pembeli, juga sampailah pesan yang dimaksudkan, ya. Artinya video kita itu mungkin itu mengedukasi, mungkin itu menghibur, ya, mungkin itu menginformasi, pesannya itu sampai. Nah, dan ada dampaknya, ada impactnya, terlebih khusus pada usaha kita. Nah,
kami sampai saat ini Bapak Ibu ada yang saya setiap hari juga bikin video pendek ya, sekitar 5-10 video bahkan tanpa diedit Bapak Ibu. Video 15 detik ya, sampai maksimal ya 1 menit jarang lah ya. Bahkan tidak diedit, langsung saya upload di channel YouTube yang khusus short ya. Ada juga yang channel YouTube khusus reguler, videonya pendek-pendek 1,5 menit maksimal 3 menit ya. Kenapa harus pendek? Karena setelah saya praktek dan ya belajar Bapak Ibu, jadi kita ingin bersahabat dengan algoritma YouTube. Apa itu algoritma? Ya cara YouTube memproses video. Ini kan kita bersahabat dengan robot ini yang tidak punya hati kan. Dia sudah bekerja ya begitu cara bekerjanya. Jadi gini, kenapa sih videonya pendek? Karena sebenarnya YouTube itu akan menilai kalau video kita diupload 50% video kita ditonton oleh audiens, kemudian di situ ada interaksi ya, ada engagement, like atau komen, bahkan share, artinya video kita disukai, artinya video kita bermanfaat. Nah nanti kita akan direkomendasikan oleh YouTube, masuk fitur rekomendasi, artinya YouTube nanti yang akan menyebar-nyebarkan, nah, YouTube yang akan memviralkan. Karena YouTube juga punya kepentingan, oleh sebab itu ada nama YouTube Partners, yakni untuk monetisasi. Nah, saya juga melakukan percobaan Bapak Ibu, ada channel yang memang saya share ya linknya, ada yang tidak sama sekali. Ternyata perkembangannya itu adalah channel yang tidak pernah saya share linknya. Ya, kenapa begitu? Karena sering terjadi begini ya. Pemula videonya itu tidak menarik ya. Dalam durasi setengah video tersebut, misalnya videonya itu 2 menit, ternyata yang 60 detik itu tidak menarik bagi orang yang nonton. Nah kan secara logika begini, misalkan panjenengan bikin video ya 2 menit ya, di-share ke grup keluarga ya, di-share ke grup subscribe for subscribe, nah itu keliru ya. Kemudian mereka itu dalam hitungan detik, belum setengah durasi, mereka melakukan engagement ya, interaksi, like atau komen atau share. Kan secara logika tidak mungkin kan. Mereka belum mendapatkan manfaat dari video tersebut dalam hitungan detik, tapi kemudian melakukan interaksi. Artinya nanti metanya rusak, ya channelnya itu rusak. Nah, jadi di kelas YouTube Cuan itu ya saya bagikan ilmu praktisnya, artinya ya nanti panjenengan bisa dapat jangka pendeknya, bisa juga dapat jangka panjangnya. Oke. Nah, jadi kan dapur harus ngepul nih. Ya, tapi juga masa depan juga aset juga terbangun. Nah, itulah di YouTube Cuan. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan sebelum monetisasi. Ya, sebelum monet. Sebelum kita jadi partnernya YouTube, kita dapat penghasilan. Kita bisa jualan produk, kita bisa dikenal ya, personal branding, ataupun juga bukan hanya personal branding, tapi juga panjang mungkin punya usaha ya nama usahanya dikenal, branding company-nya itu dikenal gitu. Selama ini mungkin secara konvensional ya, hanya cerita mulut ke mulut ya. Nah itu sehingga sehingga produk kita ya, nama bisnis kita itu tidak dikenali, tidak muncul di digital. Nah itu yang akhirnya ya kita tergerus lah. Nah itu kita akan pelajari Bapak Ibu. Masih banyak lagi nanti ya tentang bagaimana sih bikin videonya, bagaimana ide-idenya, bagaimana sudut pandangnya ya, editing atau juga tidak diedit juga nggak masalah, tetapi kita bikin video yang menarik yang orang bisa nonton setengah durasinya. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu perjalanan kami ya. Jadi di kelas YouTube Cuan ini ya, tolong panjenengan nanti pelan-pelan pahami dan praktek. Semoga bermanfaat. Selamat bersenang-senang di kelas YouTube Cuan. Yuk.